dimanapun Anda berada. Ketika engkau merindukan Tuhan, di situ hadirat Tuhan nyata. Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kita akan awali dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu doa Bapa kami. Mari bersama kita katakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita sambut hadirat-Nya yang kudus di tempat ini. Mari pagi hari ini Tuhan, jadikan kami bait-Mu, jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Engkau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Katakan, Kau telah memilih kami Tuhan. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan bersama, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari bersama dengan imanmu katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Dengan imanmu katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan masa. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari dengan imanmu katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa
bagi keselamatan bangsaku. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya percaya hari ini ketika pandemi corona ini ada di tengah-tengah kita, bukan suatu kebetulan, tetapi semua dalam setiap skenario Tuhan. Saya percaya dengan adanya pandemi ini, Tuhan rindu untuk setiap kita lebih dekat lagi dengannya. Tuhan rindu untuk setiap kita menjadi rumah doa yang menaikkan doa-doa kita di hadapannya. Mari pagi hari ini sama-sama kita bawa doa kita ke hadapannya. Kita bawa doa terbaik kita. Mungkin bukan untuk diri kita, mungkin untuk orang lain di kanan kiri kita, untuk bangsa kita, untuk gereja kita, untuk kota kita. Karena saya percaya doa orang beriman bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari siap kita yang mau jadi pendoanya Tuhan, menjadi rumah doa Tuhan. Bersama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Kita naikkan setiap doa kita hari di hadapannya. Katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci yang kudus, tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Lebih sungguh katakan, jadikan aku. Ini doa kami Tuhan. Jadikan kami rumah doamu, jadikan kami bait suci-Mu. Kami siapkan hati kami, kami siapkan hidup kami Tuhan. Mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsa. Sekali lagi, bagi keselamatan mata bangsaku. Mari bersama pagi hari ini kita bawa doa kita bawa penyembahan kita di hadapannya. Sebab ini waktu yang tepat di rumah Tuhan. Kita bawa doa-doa kita hari ini. Kami bawa setiap doa kami hari ini Tuhan. Kami bawa setiap penyembahan kami hari di hadapan-Mu. Biar Engkau disenangkan, biar Engkau dimuliakan hari ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa setiap doa kami, kami bawa setiap hidup kami untuk di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan tatamu Yesus. Kami bawa sembah kami, kami bawa pujian kami Yesus. Biar ini menyenangkan-Mu, biar ini menyenangkan-Mu. Syukira barata kaya la. Yesus, mari serukan namanya, tinggikan Dia, sebab Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Segala pujian dan hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu layak disembah, sebab nama-Mu layak dipuji. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami,
Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami Tuhan, kami muliakan Kau pagi ini Yesus. Sebab Engkau baik bagiku, Engkau baik Tuhan. Bahwasannya sampai selama-lamanya kasih setiamu nyata bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shikira bara 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 da kayara. Shikira de 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 de. Oh Lord Jesus. Shikira bara 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 bara. Shikina na 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 na. Mari terus angkat penyembahanmu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan biarkan setiap mulut kita terdiam. Pastikan keluar dari mulut setiap kita puji-pujian yang terbaik di hadapannya. Ora para para basiki de 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 de. Sungguh kami terkagum akan Engkau Tuhan. Ora para 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 basiki de 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 de. Kora bara 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 bala 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 kaya ra da 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 da. Shikiri bere de kaya ra da 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 da. Shikira bara bara ta kaya ra da 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 da. Yesus. Hallelujah, hallelujah. Shikina marata kaya ra 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 bo. Ora shikira. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah kami, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih tinggi lagi katakan kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sambil bangkit berdiri bersama-sama saudaraku, katakan kekaguman kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum, yes, akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Satu kali lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan. Katakan Kau Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji. Oh ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Sekali lagi ku kagum akan Engkau. Haleluya. Sorak-sorak lebih panjang buat Tuhan kita, lebih luar biasa buat Tuhan kita. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Dan kami yakin hari ini Allah yang kami sembah telah memberikan kuasa yang luar biasa untuk setiap kami. Yang percaya hari ini kita terima kuasa yang luar biasa dari Tuhan bersama, katakan amin. Katakan kanan kirimu seperti ini, engkau sudah punya kuasa dari Tuhan. Haleluya.
Mari bersama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Mari yang bersuka cita katakan, aku diberi kuasa dari Raja mulia untuk menaklukkan. Di mana? Di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak. Oh terpujilah Engkau Raja segala raja. Aku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Lebih semangat lagi Bapak Saudaraku. Aku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman kami Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Oh terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang bersuka cita mari bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Come on. Mari sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau sambut firman yang kudus hari ini. Kami percaya Tuhan Kau Allah telah memberikan kuasa bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, segala perkara dalam kehidupan kami dapat kami tanggung, karena Yesus ada beserta dengan kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari siap kita yang percaya katakan, segala dapat kami tanggung Tuhan bersama Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan Mari yang percaya sekali lagi saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Dengan imanmu katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Dan tetap percaya, Tuhan setia. Kami percaya ada kuasa mujizat-Mu terjadi pagi ini Tuhan. Kami tahu Allah tidak pernah terlelap, Allah tidak pernah tertidur. Selalu Allah mendengar seruan hati kami. Pimpin kami Tuhan, pujian penyembahan kami naikkan. Kiranya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami memohon hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami beribadah, di tengah-tengah firman-Mu disampaikan. Urapi hamba-Mu secara khusus. Setiap perkataan keluar mulut hamba-Mu bukan kedagingan hamba-Mu, tapi oleh pimpinan Roh Kudus. Tanah hati kami subur, siap menerima benih firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tak diam, kita yang harus diam. Amin. Banyak kita kewalik, kayak tahu walik itu, ya. Harusnya kita tenang, malah kita panik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah ini kan jelas ya. Nah kalau kita ambil tema ini, Tuhan tak diam, artinya Tuhan bergerak. Tuhan tidur pun tetap Tuhan bisa mendengar suara kita. Amin. Jadi pada saat kita kesesakan kita harus tahu, ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan itu dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4, ya. Lihat, ini angin ribut diredakan. Saya bacakan, perhatikan. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Petang itu kira-kira jam berapa sih? Jam 6 pagi. Nah, hari sudah petang, ya, sudah gelap, ya. Perhatikan di situ. Lihat pesan Yesus berkata kepada mereka, ya, ini perkataan Yesus. Sebenarnya perkataan ini yang penuh dengan instruksi, penuh dengan mukjizat. Marilah kita bertolak ke seberang. Ini Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat 37. Ya. Sekonyong-konyong itu. Perhatikan baik-baik waktu mereka jalan itu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Ingat, Yesus tidur bukan berarti Yesus diam, ya, beda tidur dengan diam, ya. Dia tidur, ya, tapi tidak diam. Kan banyak orang kalau lagi tidur tapi bisa ngomong-ngomong. Pernah dengar gitu? Saya sering, istri saya tidur tapi bisa ngomong, bisa nggak? Ngelendur kan bisa toh. Oh, istri saya sampai saya bangun, apa kamu? Oh, saya kaget. Nah ini perhatian ya, Yesus tidur tapi Yesus tidak diam. Yesus tidak diam, tidak mimpi buruk. Amin. Kalau manusia mimpi buruk, mimpi kakinya kejepit meja, mau nggak teriak-teriak, ya. Perhatikan di situ. Ini Yesus tidur. Nanti kita belajar. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, perhatikan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah ini kan mengada-ada kan. Guru, engkau tidak peduli bahwa kita binasa. Sudah binasakah? Sudah hancurkah? Sudah mati? Belum. Tapi lihat, makanya manusia kadang mengungkapkan sesuatu itu terlalu dibesar-besarkan. Amin. Perkara kecil dibesarkan, banyak nggak? Oh banyak. Di sini nggak ada, sana banyak. Benar. Perkara kecil dibesarkan. Wah itu ya terlalu, kata om kita itu. Terlalu banyak nih manusia. Ya, perhatikan ya. Dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lihat, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah lihat ya, ini pengalaman para murid ini sama ini dengan kita ini, sama yang kita hadapi. Kita ketakutan, kita banyak masalah yang dihadapi, kehilangan harapan, apalagi banyak ya, orang yang dikasihi kehilangan ya, banyak pekerjaan macam-macam ya. Jadi lihat, pada saat murid melihat badai, dan itu langsung ya, waktu mereka berjalan, mereka lupa perkataan Yesus. Mari bertolaklah ke seberang. Artinya satu perintah, artinya satu kuasa menyertai kita. Hanya di tengah jalan ada prosesnya. Iblis tidak senang kita sampai di seberang. Bisa tangkap? Yesus sudah bilang, ayo sampai ke seberang. Kita pasti sampai tujuan bersama Yesus. Ada Yesus di perahu itu. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini, rumah tangga kita itu, ada Yesus. Ada di perahu itu, Yesus lagi tidur katanya. Tapi Yesus tidak terlelap. Ya, saat engkau berseru, dia bangkit dan bangun. Diam, tenanglah. Nah kita kadang lupa, panik. Makanya Yesus bilang tenanglah. Bukan tenglang, tenang. Ya, banyak orang keliru. Wah masalah kerusak. Ngomongnya sampai, ya tuh, Guru, engkau biarkan kita binasa. Ini terlalu dibesarkan. Kadang masalah kita kecil. Kita lupa Yesus yang besar itu. Kita pikir Yesus tidak bisa tolong kita. Tuhan tak diam. Apapun yang kita pergumukan saat ini, Tuhan tidak diam. Hanya di pertengahan jalan ini, perjalanan hidup kita itu, ada yang tidak senang, yaitulah iblis. Dia tidak senang supaya kita tidak bisa sampai di tujuan. Kita tidak bisa sampai akhir daripada pelayanan kita. Kita sudah melayani bergebu-gebu, sudah melayani dengan sukacita, sudah melayani bertahun-tahun. Tiba-tiba satu hari engkau ngambek. You know ngambek? Sudah 10 tahun aku melayani. Tiba-tiba hari ini mandek. Ada apa? Bisa paham? Itu loh yang dijegal iblis itu. Semakin kita giat, hati-hati, semangatnya harus tetap ada. Kalau tidak, nanti pasti kena di tengah jalan ini. Jangan bilang Yesus tidak tahu. Kondisi tidur, mereka panggil, berseru. Yesus bangun langsung. Kalau kita, Joy kalau dibangun tidur susah. Ribut sama mamanya itu. Karena sudah tidur. Beda. Lihat di sini konteksnya. Begitu mereka berseru, Guru, Yesus bangun. Dan Yesus tahu, diam, tenanglah. Itu. Ya. Kalau kita lagi tidur itu tidak gampang loh dibangunin. Biar bom pun tidak akan bangun.
Kalau Joy biar bom atom sebesar apapun tidak peduli dia. Karena kondisi tidur. Tapi Allah kita beda, amin. Coba bayangkan kalau Yesus terlelap, air sudah masuk, tenggelam sama. Tapi kapal tidak tenggelam. Tapi murid-murid udah ketakutan. Ya. Ada yang ahli pelayaran. Petrus itu jagonya. Tapi perhatikan, justru orang yang lewati badai bisa menghadapi badai. Badai terus, badai terus, badai terus. Engkau pasti kuat hadapi badai itu. Karena ada Yesus. Kalau orang tidak pernah hadapi badai, hidupnya smooth, slow terus. Begitu kena badai, habis. Dia ada pengalaman. Kita ngadapin suka, duka, susah, sengsara, banting tulang. Kita hadapi, engkau pasti kuat. Kalau engkau tidak pernah hadapi badai, sekali kau kecewa, murtad. Tapi kalau di sini sering terus, gesekan terus, tidak apa-apa. Itu memperkuat kita. Pelaut itu justru sering hadapi badai. Mereka bisa tahu lewati mana. Kalau tidak pernah, mereka tidak punya pengalaman. Habis. Nah lihat, ya. Dalam kondisi begitu, Yesus itu gampang sekali tidur. Kenapa? Dia tahu. Yesus di dunia ini dia tahu. Bapaknya di surga menjaga dia. Kan bisa tidur. Kalau kita kena masalah bisa tidur enggak? Yesus bisa tidur karena dia pegang Bapaknya di surga, sanggup melepaskan dia, sanggup menuntun dia, sanggup pelihara dia. Kita masalah kecil, sampai tidak bisa tidur-tidur. Banyak orang yang begitu, nggak bisa tidur. Karena apa? Dipikirin terus, ya. Oh betapa malangnya aku. Ini akibatnya apa? Memperparah keadaan kita. Tapi tidak bisa tidur, sembahlah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pasti engkau akan lihat, berseru. Makanya ini di ayat 40 dikatakan berserulah. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah ini Yesus buktikan bahwa dia 100% manusia. Waktu kondisi keadaan badai menghantam, Yesus tetap bisa tidur. Karena dia tahu, dia percaya. Nah sama dengan murid. Ya, murid takut, tidak bisa tidur. Ketakutan. Makanya dibilang, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Karena Yesus yang ada di dalam perahu. Dia Allah, mereka lupa. Yesus sudah bilang, bertolaklah ke seberang. Artinya tujuanmu sudah sampai seberang. Sama, Yesus datang dari surga, datang kepada kita, menebus dosa kita. Kita akan pulang ke surga. Amin. Pasti. Nah, di tengah perjalanan ini, kehidupan kita banyak sekali halangan rintangan. Banyak yang harus kita lalui, ya kan? Jadi waktu Yesus bentak mereka bukan karena Yesus marah, bukan. Yesus tidak marah, tapi Yesus memberikan reaksi kepada murid itu. Angin ribut itu reaksinya bagaimana? Reaksi kita loh waktu hadapi badai, waktu hadapi kesulitan, bagaimana reaksi kita? Kita tidak jelas. Reaksi kita kabur. Ya. Jadi benar-benar kita harus melihat satu situasi yang sedang dialami oleh murid. Mereka lupa ada Yesus bersama. Nah kembali kepada kita. Waktu kita hadapi masalah persoalan, maupun pekerjaan, maupun kesehatan, kita berseru kepada yang lain. Bukan kepada Yesus. Makanya yang lalu saya sudah sampaikan. Ya, pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya adalah dokter. Bukan pada mulanya adalah persoalanmu. Bukan pada mulanya adalah situasi. Tapi pada mulanya firman. Pada mulanya doa, berseru. Itu mulanya. Bukan tidak boleh ke dokter, tapi doa dulu. Banyak kita panik. Batuk, aduh corona. Enggak. Mercy.
Gitu? Banyak tak sekarang ketakutan itu? Nah, dunia itu lagi bising. Ini hati-hati ya. Yesus itu mau melatih kita punya iman, bukan kebodohan. Orang kalau panik jadi bodoh. Tidak ngerti dia kerja apa. Ada yang panik, dia tidak bisa bergerak, gemeteran. Begitu lihat api, gemeteran. Nggak bisa bergerak. Ini sungguh. Mereka tidak lupa ada Yesus bersamamu. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah, di mana Allah, Roh Kudus dicurahkan ada bersama kita. Kemanapun kau pergi ada Roh Kudus. Ada Yesus bersamamu. Kenapa tidak berseru? Ada masalah, wah ingat ada jenderal. Yesus di atas segala jenderal. Kalau engkau mengandalkan manusia, engkau akan kecewa. Tapi waktu engkau berseru memanggil Yesus, Yesus bangun, menghardik, tenanglah. Semua seketika itu tenang. Nah, ini yang kehilangan ya. Jadi iman tidak datang sekonyong-konyong gitu. Iman perlu pelatihan. Kita dilatih dulu. Ada masalah, percaya enggak sama Yesus? Atau kamu percaya sama keadaanmu? Tuhan tak diam. Ya, dia tidak akan biarkan kita binasa. Tapi murid sudah sampaikan, guru, engkau tidak peduli kita binasa. Cuman air masuk loh, belum binasa. Gelombang memang tinggi, tapi ada Yesus. Yesus di atas segalanya. Amin. Ini harus hati-hati. Jadi Yesus tidak tidur. Setiap seruan kita, Yesus dengar. Ini yang hebatnya. Amin. Waktu murid lagi mengalami masalah, mereka berseru bangunkan Yesus. Makanya jangan biarkan Yesusmu tidur. Bagaimana bangunkan Yesus ya doa. Yesus tidak terganggu dengan doa kita kok, berseru. Kalau engkau tidak berseru, ya bodoh kita. Jadi waktu alamin badai itu yang sedang kau hadapi, berseru, bangunkan Yesus. Caranya apa? Doa, muji, sembah Dia. Ya, itu bangunkan Yesus. Jadi masalahmu, Yesus sudah tahu. Tinggal waktu engkau hadapi masalah itu, reaksimu itu apa? Percaya atau engkau takut? Kalau engkau takut, ketakutan itu akan menguasai hidupmu. Tapi kalau engkau percaya ada Yesus, mukjizat pasti terjadi. Masalahmu selesai. Ya. Nah, kita hidup di tengah dunia yang sedang bising ini. Dunia yang penuh dengan keributan. Dunia yang suara dunia yang mendengarkan kematian. Suara dunia mendengarkan virus. Suara dunia menggemakan hal-hal yang membuat kita putus asa. Tapi firman Tuhan membawa kita kepada pendengaran akan kuasa Yesus. Banyak kita mendengar suara bising-bising itu. Bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik lelaki. Menakutkan. Baca berita dunia, menakutkan. Dengarkan berita, menakutkan semuanya. Makanya, ya, apalagi buka WA. Ya, makanya WA disebar terus. Di saat kamu tidur, WA itu sudah masuk. Begitu engkau buka firman Tuhan, damai sejahtera. Amin. Coba saya bilang, buka, ada 1 juta orang di Surabaya mati kena COVID. Pagi-pagi bangun, drop. Mati. Wah, gak berani. Terus ke sana, gak wani. Salah. Kita bukan temannya virus. Amin. Kita bukan temannya virus. Kita bukan temannya sakit penyakit. Kalau engkau temannya, engkau didatangi. Tolak. Kita bukan orang yang menantikan malapetaka. Tapi kita orang yang menantikan keselamatan datang dari Tuhan Yesus. Jangan kita menantikan yang begitu. Jangan dengar suara penyakit itu. Tapi dengar suara firman. Dengar suara gembalamu. Yohanes 10 itu katakan, ya, domba itu mendengar dan mengenal suara gembala. Kalau gembala bilang ke kanan, dia ikut ke kanan. Karena dia mendengar suaranya. Domba tidak akan mendengar suara asing. Nah, penyakit di dunia ini suara asing. Jangan engkau dengar. Dengarkan suara gembalamu. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, engkau dilindungi, segala sakit penyakit disembuhkan Yesus.
Itu yang kita dengar, suara firman, suara gembala. Bukan suara gembar-gembor begitu, kamu begini, kamu begitu. Akibatnya engkau takut. Tapi kalau engkau mendengar suara firman, engkau memiliki damai sejahtera dan ketenangan. Kalau engkau dengar, waduh ini tagihan banyak ini. Waduh semuanya waduh, ya sudah. Ketakutan di situ. Tapi waktu engkau berserah, beda. Engkau bangunkan Yesus. Yesus tinggal merhadik. Hei virus corona, lari. Amin. Tapi kalau engkau dengar, kau imani, aduh, ya apa nih? Aduh, aku dengar ini ketakutan aku. Orang begini. Bahaya loh. Ada orang yang panik ketakutan. Saya kasih tahu ya. Beberapa hari yang lalu ada yang datang ke kantor. Ya cari-cari, biasanya saya undang ke ruangan saya. Tapi tahu-tahu tiba-tiba saya keluar. Bukan orang sini, orang asing. Dia bilang, saya tanya dia, sehat? Enggak, saya sakit. Oh, sakit apa? Corona. Loh, kok bisa keluar? Sudah swab? Sudah. Negatif. Enggak, positif. Loh. Ayo coba. Mundur saya. Dia pakai masker, saya juga pakai masker. Mundur. Saya tanya dia, loh kok bisa? Iya 2 bulan saya di rumah sakit di barat situ. Istrinya juga. Loh, kenapa Bapak bisa keluar? Ya kan? Ya dia bilang saya sudah 2 bulan, banyak habis. Ya sudah, jangan ke sini. Ya kan? Selesai, kita udah jaga. Saya suruh disinfektan semuanya. Oke, disinfektan. Dia pulang, saya tanya security, kamu cek dah? Iya cek, berapa suhunya? 36. Nah, tapi COVID. Saya bilang, hati-hati. Ya, tanya orang, kamu sehat enggak? Salam sehat, enggak, saya sakit. Tapi dia jujur loh. Dibuka wajahnya, saya mundur. Bukan saya takut, saya enggak takut, cuman saya jaga. Jangan sampai saya bodoh. Iman oke, tapi kalau keadaan begitu tidak bisa. Ya, nah itu yang saya sampaikan. Saya bilang ada yang ketakutan sekali. Waduh, itu sudah jangan takut, sudah pergi, tidak apa-apa. Semua ditutup, pakai plastik semuanya. Saya bilang virus tidak ada urusan dengan plastik. Bukan kita lihat kalau dia muncrat, nah itu yang bahaya. Dia pakai masker ya tidak apa-apa, tidak muncrat. Dia ngomong begitu kan. Kita lihat keadaannya. Nah sama, ya. Pokoknya dia tidak nyentuh kita aja. Tidak pakai salaman, oke. Ya kan? Kalau salaman ya cuci. Nah, perhatikan baik-baik. Ketakutan itu akibatnya kita menjadi paranoid. Sekarang ini orang takut semua dengar berita itu. Berita yang mematikan. Padahal sakit jantung itu masih nomor 1. Penyakit yang mematikan itu sakit jantung. Virus ini tidak ada. Saya katakan itu kutukan. Perhatikan itu, kutuk itu. Seluruh dunia dipersoalkan dengan satu hal ini. Supaya apa? Iblis mau mempraktekkan kuasanya. Saya bilang, kita punya kuasa di dalam Yesus Kristus. Kita bisa menolak virus itu di dalam Yesus Kristus. Semuanya bersatu. Ojo bersatu untuk membahas virus. Bersatu membahas firman. Banyak orang keliru sekarang. Ngomong kemana? Virus. Sama abang becak, virus. Loh, salah. Kita ngomong firman. Kumpul bicara firman. Amin. Gereja kumpul tidak bicara yang aneh-aneh. Bicara kemuliaan Tuhan. Jangan ketemu orang, virus sudah tutup. Kita bicara firman. Kan keren. Ya. Oh nanti orang tersinggung. Tidak apa-apa daripada pikiranmu, pendengaranmu hanya mati. Lama-lama ya tidak mati pun mati. Lebih baik kita bicara yang hidup. Yesus datang memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 itu jelas. Domba mendengar suara gembala. Nah sekarang kita mau dengar suara apa? Mau dengar suara Tuhan, mau dengar suara firman, atau engkau mau dengar suara dunia yang menakutkan? Pilih. Saya pilih mendengar suara firman.
Akulah Tuhan penyembuhmu. Titik. Ada penyakit, ada kesembuhan, ada masalah, ada jalan keluar. Manusia hidup tidak ada mungkin tidak ada masalah, pasti. Tapi ada Tuhan bersamamu berseru, Yesus tolong. Selesai. Murid-murid loh, lihat firman Tuhan jelas sekali. Waktu ngalami itu, dia panggil, Yesus, engkau tidak peduli, bangunkan Yesus. Amin. Jangan colek yang lain. Colek Yesus, bangunkan Yesus. Berseru, Tuhan tolong. Pasti di dalam kesesakan itu, Tuhan tolong. Tuhan cuma kepengen kita diam, ojo gerusa-gerusu. Kita ini suka gerusa-gerusu. Baru dengar gitu, waduh, periksa. Apa? Sesak napas. Periksa. Gak usah panik. Amin. Banyak orang ngalami itu kepanikan yang dibuat-buat. Mazmur 46 ayat 10. Kita baca supaya kita paham. Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46 ayat 10. Sudah tayangkan? Bisa baca bersama. Mazmur 46 ayat 10. Ya, perhatikan. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ya, ini Allah kita. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, ini suruh diam, tenanglah. Artinya Tuhan suruh kita tenang, hadapi masalah tenang, berdoa dulu. Panggil Tuhan. Nomor 1 Yesus. Pasti engkau ditolong. Nggak usah cari yang lain. Ya. Jangan nomor 1. Apa? Aris. Nggak ngerti Aris tolong kamu. Aku aja susah. Amin. Nomor 1 Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah gagal menolong kita. Dia selalu tepat menolong kita. Makanya Mazmur 46:11 ini katakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ada Yesus bersamamu. Pada saat kondisi engkau dimanapun sedang hadapi badai, ada Yesus. Bangunkan Yesus, tolong, jangan panik. Ya? Jangan panik. Karena banyak orang panik. Begitu masalah panik, ya, baygon dipikirnya air teh, panik, bingung, ya, minum baygon, lah itu kan bodoh. Tapi iman kita betul menghimpit. Itu hadapi badai itu tidak mudah-mudah, bukan geriuk begitu loh ya, sampai air itu masuk. Perhatikan badai yang dihadapi murid-murid itu benar-benar badai yang dahsyat sekali, ya. Berita dunia. Akan terjadi gempa 20 meter, akan terjadi gempa tsunami. Takut tak orang dengar? Bingung, mulai persiapan kapal pelampung, tak sempat. Percaya saya. Contoh ya, di pesawat itu ada parasut di bawah itu, ada pelampung, ya, tak pernah dilatih. Nanti begitu ada kejadian GoPro, tidak ada satupun yang pakai. Kecuali pramugarinya yang sudah biasa pakai. Lah penumpangnya, semuanya on. Percaya saya. Begitu terjadi begitu, tidak sempat. Terikat ya di tempat duduk itu, tidak bisa lari. Lihat yang kejadian, Air Asia apa segalanya. Nggak ada yang sempat pakai pelampung. Karena udah terlatih. Kalau saya lebih senang kalau sudah tahu begitu pakai aja pelampung semua. Udah enak pakainya, ya itu demi keselamatan. Begitu terjadi saya sudah pakai pelampung, bukan cari pelampung. Buka pelampung cobaan lagi orang panik tuh, buka pelampung, pakainya kewalik. Pasti. Coba semua kan naik pesawat ya.
Pelampungnya kan di bawah. Kalau Kejadian loh, wah, saya yakin enggak tahu. Gimana cara pakainya? Panik sendiri. Tapi kalau engkau dalam perlindungan Tuhan, engkau perlu pelampung dari Tuhan Yesus. Tuhan pasti membentengi kita. Amin. Tuhan tidak diam. Tidak akan biarkan kita binasa. Oleh sebab itu makanya kita hati-hati ya. Jadi dengarkan benar-benar hari ini, dengarkan suara gembala agung kita. Suara firman Tuhan. Akulah Allah yang membawa engkau keluar dari segala masalahmu. Keluar dari segala sakit penyakitmu. Keluar dari segala rintanganmu. Engkau harus sampai di seberang. Ya. Hidupmu harus sampai di tujuan. Pelayananmu harus sampai pada garis akhir. Kalau sekarang banyak gangguan, banyak rintangan, tetap maju. Ada Yesus bersamamu, pasti engkau menang. Kalau engkau berhenti, mandek, gak mau. Gak suka aku sama Agnes, gak suka aku sama Joy, gak suka aku sama Anita. Mundur gak? Putu. Tapi engkau maju, tunjukkan aku adalah alat kerajaan surga. Aku memberitakan kebenaran firman. Aku akan maju. Aku tidak mau dengar suara kiri kanan. Tidak mau suara itu bising, bikin telinga sakit. Aku jalan mendengar firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Maju sampai seberang. Amin. Dijegal tetap maju. Dijegal tetap maju. Dijegal tetap maju. Engkau kuat. Situasi apapun kau kuat. Kalau tidak pasti mundur. Pasti mundur. Makanya semangat. Ayo layani lagi. Jangan takut. Apa kata orang? Biarkan dengar apa kata firman. Gembala agung memberikan kita damai sejahtera. Ya, dan perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan bekerja itu 24 jam. Dia tidak terganggu. Pada saat dia menolong kita di tempat ini, dalam waktu yang sama dia juga bisa memberikan kesembuhan di tempat lain. Allah omnipresent. Setiap orang berseru, dia tidak susah balas WA-mu. Kalau kita susah balas WA kan, begitu buka WA, 538, mana yang mau dibalas ini? Tuhan tidak sekejap langsung tersendiri. Kalau kita coba, ini mau tidak selesai, 2 jam itu tidak selesai. Amin. Saya pagi itu bikin WA tuh hampir 2 jam loh. Ya bukan kamu titik 1, 10, 11 langsung. Enggak, satu-satu namanya disebut. Tuhan itu seperti itu. Tidak keroyokan gitu. Tuhan itu satu-satu memanggil nama kita. Dia hafal nama kita semuanya. Memberkati kita satu demi satu. Tuhan tidak akan keliru. Amin. Tuhan tidak akan keliru. Nama bisa sama. Tapi Tuhan kita tahu kalau kita bisa keliru. Ya. Nama Simon pasaran. Tapi Simon yang mana? Ada Simon McDonald, ada Simon KRP. Ada semuanya. Itu Vio itu. Ya, Tuhan tidak pernah keliru. Makanya lihat ya. Makanya Tuhan itu ada bersamamu. Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Itu Tuhan tidak biarkan kakimu goyah. Makanya kita harus tahu, dia sudah bilang, marilah bertolak ke seberang. Artinya ultimatum, harus sampai seberang. Hidup kita harus sampai tujuan. Ada masalah, Tuhan sudah bilang, aku sampai tujuan. Makanya Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku sudah mencapai garis akhir. Menjok lari 45 kilo, baru 20 kilo, menggos-menggos, mandek. Kita ini lagi lari maraton ini. Sudah mencapai 44 kilo. 1 kilo lagi finish. Berat gak waktu mencapai 1 kilo itu? Wih, berat sekali itu. Sudah lari 45 kilo, tinggal 1 kilo. Ya, 1 kilo paling 10 menit lah kita bilang kalau pelan-pelan. Nggak sampai. Tapi kita udah berjalan berjam-jam,
Hanya tinggal 1 menit, banyak orang gagal di situ. Makanya tidak pernah capai garis akhir. Ngulang lagi dari awal, tambah capek lagi. Tapi tetap berjalan. Begitu engkau ngulang lagi, ulang lagi, ototmu tambah kuat. Lari tambah kenceng. Ya, Mazmur 121. Tuhan tidak akan biarkan kakimu goyah. Nah, dia itu luar biasa ya. Mazmur 121, perhatikan ya. Ayat 3. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ya, sesungguhnya ayat 4-nya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidur, tidak terlelap. Kalau kita tidak tidur tapi terlelap, tuh, diaminkan sama Grace ya. Ya, lihat, Tuhan tidak terlelap. Tuhan tidak biarkan, penjagamu tidak terlelap. Tuhan itu lebih hebat dari CCTV yang canggih itu. CCTV yang canggih kalau diputus hilang. Tuhan tidak bisa diputus. Dia berdaulat. Makanya penjagamu tidak terlelap. Penjagamu itu hebat. Dia lebih hebat dari bodyguard yang kau ada. Dia menjagamu 24 jam. Bodyguardmu kalau bekerja 24 jam, 1 minggu pasti mati. Tuhan menjaga kita sepanjang hidup kita. Dia ada bersama kita. Kemanapun kau melangkah, ada Tuhan bersamamu. Amin. Makanya tidak terlelap. Mazmur 121 ayat 3 ini katakan tidak terlelap. Saat melalui proses ini engkau harus tahu ada Yesus bersamamu. Ya, awal-awal enak. Ya, madunya masih banyak. Tapi kalau madunya sudah habis, nah mulai. Tingkahnya banyak. Mulai cari-cari. Hal sepele dibesarkan. Nah, perhatikan baik-baik. Pada saat kondisi yang engkau alami itu, ya, engkau harus tahu, bangunkan Tuhan. Doa. Amin. Doa. Kalau disuruh doa orang tuh kadang males, tidak populer. Suruh singer, yes aku tampil, haleluya. Wah ini keliru. Makanya kemarin kan saya bilang, disuruh doa tidak mudah. Ayo kita berdoa yuk untuk gini, kumpul. Kumpul pertama 100 orang, nanti muncul-muncul, terakhir tinggal 5 orang. Amin. Di sini nggak ada ya, kita mulai dewasa rohani. Oleh sebab itu mesti kita lihat bagaimana ya, di tengah situasi yang tidak menentu ini, ya. Memang kadang waktu kita berdoa itu sepertinya Tuhan tuh diam. Tuhan pernah diam sama Abraham itu loh. Ya, Tuhan janjikan akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itu janjinya. Tapi Abraham, ya, dia berdoa. Dan pada saat mencapai usia 90, perhatikan, Sarai kasih tahu kepada engkong Abram dulu, kong hampiri pembantumu dulu. Nah lihat, bukan Tuhan yang bicara, mereka bertindak sendiri. Muncullah Ibrahim. Ibrahim menganiaya Ishak. Yaitu antara Maliaki dan Matius itu 400 tahun Tuhan diam. Baru muncul lagi Matius setelah 400 tahun. Tuhan diam. Tapi bukan Tuhan diam terus tidak bekerja. Dia diam, tapi dia berdaulat. Saya kasih tahu. Ini aplikasikan ke dalam hidup kita. Ya, tetap Bapa di surga itu baik. Joy pernah saya diamin karena nakal. Ya, pernah saya diamin. Tapi hati Bapak tidak bisa. Malam lihat selimutannya itu kedinginan, diselimutin. Ya tidur, kita tidur tidak tahu. Sama Tuhan begitu juga. Pada saat ada bahaya, Tuhan sudah halau itu semuanya. Kita pikir Tuhan tidak pernah perhatikan saya. Tuhan jauh dari saya. Tidak. Jadi kedekatan Bapak dan anak itu tidak bisa. Diamin.
Tapi hati Bapa tidak bisa menyerah karena kasih. Nah Bapa sama kita itu loh begitu aplikasinya. Kadang kita lagi tidur ada kalajengking, ada ular, Tuhan sudah halau, kita tidur enak. Amin. Joy tidak tahu loh, tanyakan dia. Selimutnya dia bisa tendang dengan cara bagaimana tidak tahu. Tapi setiap saya doa pagi saya lihat, oh ambil selimut ditutupin supaya tidak kedinginan. Bapak di surga juga begitu. Waktu engkau mengalami kesusahan jangan bilang Bapak tidak tolong. Dia sudah tolong kita. Engkau harus mengenal hati Bapak. Tuhan tidak pernah lalai. Pada saat engkau gitu jangan ngenes. Jangan ngenes. Tetap percaya aku tahu ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus bersamaku. Dia tidak diam. Yesus ada bekerja sampai sekarang untuk memberikan kita kepada kemenangan. Ini penting. Makanya Yesus selalu memberikan kepada kita ada hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percaya, amin. Aku ada hari depan. Enggak, hari depanmu susah. Tidak, dunia bilang susah. Firman bilang hari depan penuh harapan. Aku pasti sehat, aku pasti kuat, aku pasti diberkati. Tuhan tak diam, Dia ada di saat kita berdoa. Itu kuncinya sederhana, berdoa saja. Tuhan tak diam. Amin. Itu hari depan. Jadi jangan punya pikiran Tuhan tuh, perhatikan ya, Tuhan tidak tinggal di tempat buatan manusia. Kita bukan buatan manusia, kita buatan Allah. Amin. Semua kita buatan Allah. Tuhan tinggal di dalam bait Allah. Dia tidak tinggal di kuil. Itu Kisah Rasul 7. Coba ya, ini yang terakhir, Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7 48. Saya bacakan Kisah Rasul 7 ayat 48. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah lihat ya, bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Nah ini lihat, Tuhan tidak tinggal di pohon-pohon, Tuhan tidak tinggal di tempat-tempat apapun, karena itu buatan manusia. Tuhan tinggal di tempat buatan Allah sendiri. Artinya Tuhan Yesus ada di dalam kita semuanya. Ini perahu kehidupan, ini kehidupanmu. Ada Yesus bersamamu. Pada saat engkau hadami badai, berseru, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak diam. Amin. Berikan kemenangan bagi Allah kita melalui hidup kita. Orang bisa melihat, wow. Jadi kalau alami masalah sekarang, tenang, berseru. Jangan bilang, aduh mati aku. Banyak orang enggak ngomong gitu. Banyak loh, ada yang contoh-contoh ngomong mati terus mati. Itu teman kita hancur. Ya, nah kita diberkati, dengar suara firman, Tuhan tidak diam. Hari ini ya, kita mulai aktifkan iman kita. Aku mau berdoa. Amin. Gak kumpul-kumpul gak apa-apa. Aku berdoa sendiri. Aku punya jam doa. Aku mau bangunkan Yesus supaya hidupku bersama Yesus, aku pasti menang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian.
Haleluya. Di saat badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tak pernah diam, dan Tuhan tak diam. Dia selalu ada bagi kita. Saat kita hadapi badai, rintangan, berserah. Berserah. Pasti Tuhan tolong. Saat kita bersama, kita berdoa, angkat tangan, kita menyembah, mukjizat terjadi. Amin. Naikkan pujian ini dengan imanmu yang percaya, yang kau hadapi bisa engkau atasi semuanya bersama dengan Yesus. Yang kau alami, engkau pasti bisa menaklukkan semuanya itu bersama Yesus. Saat engkau di dalam lembah kekelaman, ingat ada Yesus. Saat engkau di dalam kesakitan, ingat ada Yesus menolongmu. Saat engkau di dalam kegagalan, ingat ada Yesus membawa engkau hari depan penuh harapan. Saat engkau sudah tak sanggup lagi, Yesus sanggup menolongmu. Kini saatnya kita naikkan. Saat kita bersama ada mujizat. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya bersama, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap
Setia seruan doa, saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saat bersama, saatnya kita bersama, angkat tangan, mengangkat tangan menyembah Tuhan tadinya, Dia mendengar setia seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama, mengangkat tangan menyembah Tuhan tadinya. Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tak diam, Dia bekerja pada waktunya. Ini waktunya engkau berseru, ini waktunya engkau berdoa. Tuhan tak diam, Tuhan tak diam. Haleluya, kami menyembah. Haleluya, kami menyembah Tuhan. Tuhan tak diam, Dia bekerja. 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 Pada waktunya. Haleluya. Mari perlahan kita bangkit berdiri bersama. Ini saatnya berdiri di altarnya
urapi kami Tuhan. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Ada Yesus, jangan takut, jangan khawatir. Mari memuji, Mari memuji. angkat tangan menyembah. Percaya, percaya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Masuk semua di dalam hadiratnya. Kita masuk, semuanya masuk. Tata suci bersama malaikat. bersama malaikat menyembah. Mari dari hatimu, mari memuji, mari menyembah. Mari puji Yesusku, Yesusku. Siapkan hati kita masuk hadiratnya yang kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya bersama malaikat, bersama para malaikat menyembah. mari puji, puji Yesus. Mari puji, Amin. Yesusku. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha. Masuk Hadiratnya kita masuk hadiratnya. Siapkan hati, siapkan hati. Masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk hadirat Masuk, Tuhan. masuk hadirat. Haleluya. Yesus. Masuk lebih dalam, masuk hadiratnya. Haleluya, Kami masuk haleluya, haleluya, haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat kami, penuhi, penuhi. Api Roh Kudus sembah dia,